Kita pasti pernah mendengar istilah sakit mah dan mungkin pernah mengalami sakit mah tersebut. Memang apa sih sebenarnya sakit mah itu dan apa bedanya dengan asam lambung? Tonton video ini ya. Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang gastritis atau yang sering kita dengar dengan istilah sakit mah. Mau tahu? Tonton videonya sampai habis ya. Istilah mah berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan demah, yang artinya adalah lambung. Sehingga sakit mah memiliki arti sakit di lambung. Masyarakat pada umumnya mengenal penyakit mah ini dengan nama medis sebenarnya adalah penyakit gastritis. Nah, gastritis adalah peradangan pada lapisan mukosa lambung yang bersifat akut ataupun kronis. Bisa menyebar ke seluruh permukaan lambung atau hanya terjadi secara lokal. Nah, gastritis adalah kondisi medis yang ditandai oleh peradangan pada mukosa lambung, yaitu lapisan mukosa yang melapisi dinding dalam lambung. Peradangan ini dapat bersifat akut atau berlangsung dalam jangka waktu yang singkat atau kronis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, peradangan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama di dalam lambung dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi oleh bakteri H. pylori, penggunaan obat-obatan seperti NSAID, aspirin, sulfonamida, dan steroid, serta konsumsi kafein. Obat-obatan ini dapat mengganggu pembentukan lapisan pelindung mukosa lambung. Sementara Helicobacter pylori melekat pada dinding lambung dan merusak lapisan pelindung ini, sehingga menyebabkan lambung kehilangan kemampuannya untuk melindungi diri dari efek asam lambung dan pepsin. Gastritis dapat menunjukkan berbagai gejala dan gejalanya dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan jenis gastritis. Nah, beberapa gejala umum yang terkait dengan gastritis meliputi yang pertama gastritis akut, yaitu ketidaknyamanan pada abdomen, sakit kepala, kelesuhan, mual, anoreksia, muntah bahkan cegukan. Yang kedua gastritis kronis, mungkin tidak bergejala, namun bisa terjadi keluhan seperti anoreksia, nyeri ulu hati setelah makan, bersendawa, rasa asam di mulut, atau mual, dan muntah. Nah, gastritis yang tidak diobati dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Peradangan pada dinding lambung dapat merusak jaringan mukosa lambung dan jika peradangan berlanjut bisa mengakibatkan terbentuknya luka atau tukak pada dinding lambung. Peradangan pada dinding lambung juga dapat menyebabkan perdarahan internal. Perdarahan lambung yang berkepanjangan dapat menyebabkan anemia, yaitu penurunan jumlah sel darah merah dalam tubuh. Selain itu, gastritis kronis yang berkepanjangan dapat menjadi gastritis atrofi. Nah, gastritis atrofi ini dapat berkembang menjadi kanker lambung. Yang pertama, stres. Stres dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh dan melalui pengaruh sistem saraf dan hormon, stres dapat meningkatkan resiko terjadinya gastritis. Nah, stres dapat mempengaruhi sistem pencernaan dengan cara mengurangi aliran darah ke sel-sel mukosa atau lapisan lambung. Selain itu, stres membuat lambung memproduksi asam lambung lebih banyak dari yang seharusnya, hingga mencapai lebih dari 50 ml per jam. Tingkat asam lambung yang tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa lambung. Yang kedua adalah rokok.
Merokok memiliki efek buruk pada sistem pencernaan, seperti melemahkan katup pilorus dan kerongkongan, yang dapat menyebabkan refleks lambung yang lebih tinggi. Selain itu, rokok juga menghambat produksi bikarbonat di pankreas, mengubah kondisi alami lambung, mempercepat pengosongan lambung, dan menurunkan pH di duodenum atau bagian dari usus kecil. Nah, kebiasaan merokok meningkatkan produksi asam lambung yang bisa mengakibatkan gangguan lambung seperti misalnya gastritis dan tukak lambung pada perokok. Yang ketiga adalah alkohol. Alkohol dapat merusak lapisan mukosa pelindung lambung, memungkinkan asam lambung dan enzim pepsin untuk kembali ke dalam jaringan lambung. Nah, hal ini dapat mengakibatkan peradangan pada mukosa lambung. Akibat iritasi berulang pada mukosa lambung, jaringan menjadi meradang dan dapat menyebabkan perdarahan. Nah, semakin tinggi konsentrasi alkohol yang dikonsumsi, maka kerusakan lambung akan meningkat, seperti mulai terlihat adanya erosi, sel radang menjadi lebih banyak, atau sampai terlihat adanya nekrosis. Kemudian yang keempat adalah kopi. Kopi mengandung kafein yang bisa meningkatkan produksi asam lambung, sehingga dapat menyebabkan peningkatan produksi gas di dalam lambung. Hal ini seringkali membuat orang merasa kembung di perut. Nah, jika lambung terus-menerus terpapar zat-zat iritatif seperti kopi, maka dapat menyebabkan peradangan yang berlangsung terus-menerus. Yang kelima adalah pola makan. MAH atau gastritis seringkali disebabkan oleh kebiasaan makan yang kurang baik, seperti makan secara tidak teratur, sering mengkonsumsi makanan yang pedas, berlemak dalam jumlah yang berlebihan. Ini dapat membuat lambung menjadi lebih sensitif dan meningkatkan produksi asam lambung. Makan secara tidak teratur bisa membuat perut kesulitan untuk beradaptasi, terutama jika perut terlalu sering kosong atau jika kita makan terlalu banyak sekaligus. Kemudian yang keenam adalah bakteri. Penyebab utama 60% kasus gastritis dan 50-75% ulkus duodenum adalah peradangan kronis karena bakteri H. pylori di lapisan mukosa lambung. Meskipun ada antibodi, sistem kekebalan tubuh tidak mampu menghilangkan infeksi ini. Bakteri H. pylori merangsang produksi hormon gastrin yang dapat meningkatkan produksi asam lambung sehingga menyebabkan kerusakan pada lapisan mukosa dan membentuk ulkus. Penyebab yang ketujuh adalah mengkonsumsi obat NSAID. Obat NSAID adalah obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, aspirin, dan naproxen yang dapat menyebabkan iritasi pada dinding lambung dan dapat menjadi penyebab gastritis. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat enzim yang memainkan peran dalam perlindungan lapisan mukosa lambung dari asam lambung. Akibatnya, penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi dari NSAID ini dapat merusak mukosa lambung dan meningkatkan resiko terjadinya gastritis atau bahkan tukak lambung. Nah, pengobatan gastritis diberikan tergantung keluhan, keparahan penyakit, dan lama penyakit, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik jika ada infeksi. H2 blocker contohnya seperti ranitidin, PPI seperti omeprazol dan lansoprazol, dan antasida. Nah, demikian video penjelasan tentang gastritis atau yang sering kita kenal dengan sakit MAH. Semoga videonya bermanfaat ya Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!